boiling. Apa itu global boiling? Global boiling adalah kondisi di mana suhu bumi meningkat daripada periode sebelumnya, atau bisa dikatakan tingkatan dari global warming. Di rapat PBB, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa mengatakan, sekarang bukan era global warming, akan tetapi era global boiling. Ini sangat mengancam peradaban manusia, disebabkan dampak dari global boiling ini dapat menyebabkan perubahan iklim, mengancam pangan, sampai kesehatan. Maka dari itu, permasalahan seperti ini harus diselesaikan dan pemuda harus lebih bisa mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan global ini akan terus berlanjut. Maka perlu perubahan yang harus ditindaklanjut. Semisal dengan kebijakan para petinggi ini. Demi mengutamakan keuntungan dan uang, mereka rela membakar habis hutan untuk menjadikan sebidang bisnis yang akan kena dampaknya kita semua. Jadi, peran pemuda diperlukan untuk kedepannya bisa mewujudkan kebahagiaan seluruh alam. Dan kamu salah satunya. Setelah kita simak video barusan itu, ternyata bumi ini udah nggak global warming lagi ya Bu. Ya namanya udah bukan warming lagi, tapi udah boiling ya, saking Kayak kenaikan suhunya sudah sangat drastis tinggi ya Bu ya. kayak orang sakit kanker stadium 1, stadium 2, stadium ketiga. Ini udah stadium yang entah keberapa kali Bu ya, saking Ya. panasnya. Dan apakah selama kita bikin ekoenzim, contohnya saya dulu sampai sekarang udah 16 tahun. Apakah bumi ini karena saya akan lebih baik? Enggak kan? Hmm. Iya Tambah kalau parah. sendiri ya. Mm-mm. Tambah Hmm. parah. Jadi kita harus lebih rajin, lebih giat lagi, jangan berhenti dan jangan lalai. Biarpun sampai mati patah tulang kita itu kita tidak bisa berubah apa-apa, tetapi tetap semangat. Yang penting tetap semangat. Orang lain mau buang sampah, mau apa kita kalau bisa kita nasihat. Kalau nggak bisa kita jalankan kewajiban kita sendiri. Sebagai Hmm. manusia hanya menumpang di dunia ini, dunianya jalan satu-satunya aja. Ya, jadi kata Dr. Sukon, kalau setiap orang bisa bikin atau menanam 2 pohon besar di depan rumah, nah itu sudah bisa menghasilkan ion atau oksigen yang untuk kita yang wajar gitu. Jadi kita kalau di kota gimana? Ada nggak orang sisihkan pojok mana rumah kita untuk 2 drum ekoenzim? 2 drum ekoenzim berarti yang 200 liter itu ya, itu Hmm. ibarat sudah satu pohon yang 10 tahun. Jadi kalau 2 drum, kewajiban kita sebagai numpang hidup di situ, apakah sudah dilakukan? Atau cuma 2 botol aqua yang 3 liter aja dibikin? Ya. Ya, jadi banyak sekali narasumber sekarang yang kita lihat dan yang mempunyai yayasan dan sebagainya, katanya narasumber ekoenzim. Tetapi banyak ya, saya masuk ke rumahnya sampai dari pintu depan sampai pintu belakang, 1 botol pun nggak ada dipajang. Oh, jadi dia bikinnya di mana Bu? Dia bikinnya di panggung. Oh. Dia bikinnya di panggung, dia hanya bla 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 bla, dihormati, disanjung, ditepuk tangan terus, tetapi sama sekali aroma ekoenzim yang dari molase, dari gula pasir, dari GMT dia nggak tahu. Oh. Dia hanya narasumber by narasumber and narasumber. Dia tidak pernah bikin ekoenzim atau dia hanya mendengar, dia hanya melihat. Nah, itulah. Jadi saya dulu lama di Buddha Suci, saya ingat kata Master Cheng Yen. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita katakan, yang kita ajarin ke orang lain. Semua harus lewat hasil praktek dari tangan kita semua. Kita tidak perlu hafal-hafal semuanya. Teori, materi, kita nggak perlu hafal. Tapi kalau Eko ini sangat simpel. Kita lakukan dengan hati kita betul-betul kita kerjakan. Nggak bohong. Gitu loh. Iya. Saya bikin dan saya tahu itu yang saya kasih tahu dengan tetangga saya, ya, bukan di panggung terus ya, Iya. tetangga saya kiri kanan. Jadi kita buat, kita beri ke siapapun yang kita kenal. Nah, kita jangan berhenti. Itu namanya kewajiban kita masing-masing. Tetapi kalau memang bisa naik panggung, alhamdulillah bisa mempengaruhi orang yang lebih banyak dan lebih cepat, lebih super.
Nah, Iya. itu lebih bagus sih ya. Jadi jangan lupa niat pertama kita, kenapa saya mau bikin ekoenzim? Karena dihormati atau karena memang saya harus bikin dan saya memang suka sekali ya. Kalau tanpa ekoenzim saya hidup saya bingung sih gimana ya gitu ya. Bau ya kan, lingkungan kita jorok, super jorok. Iya, Jadi betul. nasib saya itu, saya tinggal di lingkungan yang sangat super jorok di Hmm. Batam yang pertengahan kota. Rumah saya kiri kanan semuanya mall. Jalan kaki 5 menit bisa beberapa mall. Jadi di bawah rumah saya ada 14 laundry. Bayangkan sabun-sabun yang setiap hari mengalir, yang wangi gitu ya. Itu mengakibatkan semuanya limbah-limbah yang dari sabun itu mengalir ke laut. Udah itu Oh, tubuh kita karena sabun itu akan makin lebay. Yang cowok akan makin lebay, yang cewek akan makin tomboy. Nah, itulah kan kiamat. oh, berarti sabun juga bisa menyebabkan Sabun akan perubahan hormon mengeluarkan ya, Bu ya? hormon-hormon semuanya yang wangi dari kimia itu akan Iya. merubah semua sistem hormon kita, pikiran kita, gerak-gerik kita itu akan berubah. Makanya Oh, kalau mau wangi, makanya malam ini materi kita adalah F2. iya. Ada yang bilang ekoenzim saya tidak suka. Benar, saya tidak suka bau kecut, bau tape. Kenapa ya? Gila-gilaan orang bikin gitu. Dia bilang kalau kamu nggak suka, saya bikin sampai suka, sampai kamu senang gitu. Karena dulu di keluarga saya begitu gitu kan. Contohnya Egi masih kecil waktu itu, William masih kecil, Hetim baru nikah. Bingung apa sih mamaku, depan belakang semuanya ya drum. Jadi untuk mandi saya bilang campur ke sabun mandi. Pada suatu hari dokter bilang kalau anak kamu supaya lebih jantan gitu ya, perhentikan semuanya yang wangi-wangi dari kimia, wangi-wangi dari buatan. Termasuk minyak wangi, obat, apa deodoran Betul, gitu. Iya. betul. Oh, Semuanya dari sabun, dari parfum, dari pewangi. Eh, Cuci baju sekarang nggak cukup sabun loh, harus pewangi loh. Nah, itu yang mengakibatkan anak-anak kita makin banyak yang dibilangnya bencong. iya. Kasihan loh. Tanaman lagi ya, tanaman yang tidak ada berbiji kayak anggur, semangka, kalau masih muda, masih pengen melahirkan anak yang normal dan yang sehat, silakan cari yang ada biji. Jangan yang nggak ada biji. Ya, jadi lama-lama temakan karena dia enak ya bisa merubahkan hormon Anda. Itu yang tidak kita tegah melihatnya. Kalau Mm-mm. nggak tahu ya makan terus. Tapi kalau udah tahu, tolong hindari. Saya sekarang kalau lihat semangka yang nggak ada biji, saya benar-benar sih kalau nggak organik saya nggak makan. Oh, iya. Kalau Saya nggak organik pasti berani. ada biji ya, Bu ya? Pasti ada biji. Iya. Bijinya mungkin lebih agak kurang ya. Tetapi kalau makan semangka, usahakan yang ada biji. Bukan yang semangka yang bijinya hanya putih-putih. Itu bayangkan kalau namanya jantan yang bisa melahirkan anak eh, spermanya atau selnya tidak bakal yang kayak gitu loh. Hmm. Masa gini-gini dia bisa bisa nggak bakal ya. Harus Iya, kita lihat normal dia ya. iya, Eh. Jadi nampak wah ini agak jantan, tapi jangan terlalu jantan banget gitu loh. Nanti istrinya satu nggak cukup. iya, iya. Waduh, bahaya itu, Bu. Iya lagi saya. Jadi bikinlah F2 yang wangi dan orang bisa menerima, tidak menganggap itu adalah limbah sampah gitu loh. Jadi Mm-mm. jangan sampai orang tanggapannya itu ekoenzim itu dari sampah loh. Ada lagi yang bikin ekoenzim itu sampahnya nggak dicuci, yang busuk entah apa cemplung gitu loh. Ya kan? Wah, Itu siapa sih mau busuknya kayak apa begitu? itu? Heeh. Saya waktu ke Malang ke rumah buku, Iya. ya, saya bawakan botol Ameron ini. Botol Ameron ini saya suka beli di Singapura ya karena Yoko-Yoko ini memang dia kalau yang Singapura agak hangat.
tapi terlalu hangat, hangat sampai besoknya masih mandi, masih terasa hangatnya gitu loh. Setelah dua Oh belas iya. jam dia masih hangat. Nah, itu Oh, terlalu jos. Kadang ada orang kulit yang nggak tahan gimana. Satu botol harga 85.000, jadikan dua botol. oh, oh bisa Dicampur Bu. dengan ekoenzim Oh yang bisa ya. F2. Itu loh. Oh iya Nah, iya. jadi 80.000 diskon jadi 50% buy one free one. Iya Ya, betul betul. itulah makanya F2. Oh jadi sampai di obat itu pun juga kita bisa campurkan ekoenzim ya Bu ya untuk. Bisa, karena dia cairan. Iya iya. Krim pun Oh, saya campur. Jadi ini lemari. Semua mainan saya. Mau. Cuman kita jangan sembarangan campur ya. Kalau saya iya. sih, karena ini saya terapkan sudah bertahun-tahun, saya tahu dia bisa dan aman. Dan sudah itu, dia tidak terhadap kulit kita itu hangat, panas, sampai rasa bengkak gitu loh. Terbakar. Heeh. Gosong. Jadi kita bisa setel dosis yang kita mau. Iya iya. Ya, sudah itu, eh, contohnya bukan hanya ekoenzim aja bisa bikin F2. Kita ada kelas VCO. Ya, VCO bisa juga tuh dicampur dengan aromatik, dengan herbal-herbal, supaya apa yang kita mau, vitamin dari dia, keunggulan tanaman tersebut, kita menikmatikan, kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi Oh. kalau orang Chinese dari dulu-dulu pernah dengar nggak, arak putih direndam dengan ular? Pernah? Iya tuh Bu. Iya, itu Ya kan? manfaatnya apa Serem itu ya? mereka Bu? Ular, lipan dan sebagainya. Arak putih Iya, udah cukup jos, tapi mereka masih masukkan hewan-hewan. iya, Hewan-hewan tuh ganas-ganas gitu loh. iya yang Hidup-hidup berbisa. masuk. Tetapi karena arak putih, Oh, dia mencapai alkoholnya 50 ke atas ya. iya betul. Jadi hewan yang tersebut pertama dilaparkan dulu, jangan sampai beolnya banyak-banyak di situ, Iya. dilaparin, dilapar sampai kosong perutnya, baru dimasukkan ke dalam arak itu. Sudah itu ular itu kan sudah mati ya. Nanti baru masukkan akar-akar herbal kayaknya ginseng lah, entah apa-apa. Jadi untuk obat luar ada, untuk minum katanya obat kuat lah, untuk penyambung saraf lah, penyambung tulangnya, semua ada obat ginseng. Jadi Hmm, karena saya orang Chinese juga, jadi iya, saya dari dulu-dulu sering lihat orang tua begitu, rendam sampai mempunyai gudang. Nah, jadi itu dari arak ya. Kedua macam dari cuka. Buah-buahan, buah-buahan apa aja. Contohnya saya beli cuka beras, saya beli cuka apel. Lalu iya. saya rasa itu asam kecut banget. Saya maulah tambahkan rasa apel merah lagi. Saya mau tambahkan buah lime, buah pir kek, atau anggur kek. Masukkan. Arak Oh putih bisa pun ya Bu? boleh. Masukkan. Oh, Arak oh. voka ya. Arak voka Iya. masukkan anggur. Itu katanya untuk supaya lututnya nggak sakit. Nah gitu loh. Oh, Jadi F2 ini sebenarnya sudah tidak asing lagi dari turun-temurun zaman dahulu ya. Jadi ada iya, beberapa macam dari arak, dari cuka, ya. Contohnya viral di grup WAG Shopping Bahagia kita itu loh. Kacang hitam yang organik dicampur dengan cuka hitam, iya, iya, ya kan? iya betul. Nah, atau dimasak dengan apa? Dijadikan teh kacang hitam. Untuk apa ya? Malam, dulu saya malam kadang sampai 3 kali saya bangun ke toilet. Ada lagi saya lihat katanya 5 kali, 6 kali. Itu waktu tidur udah nggak ada, ya kan? Karena waduh, pengen pengen ke toilet, udah mau kencing, buang air kecil, itu kita nggak langsung perut bangun, pasti rasanya mau tidur lah, aduh nggak tahan lah baru bangun. Kalau Iya, sampai 3 kali ke atas itu namanya nggak tidur. Tapi kalau iya makan betul. teh kacang hitam atau cuka kacang hitam ini bisa loh. Dari tidur sampai subuh ya, sudah dengar suara di masjid, wah baru bangun. Nah itu dia, Oh, udah puas kita tidur ya. iya. Kadang Istirahat bisa juga 2 bagus jam. ya Bu. Betul, betul. Jadi paling banyak itu sekali aja, Bang. Oh, Kecuali malah mau tidur masih 3 gelas air atau bir ya, itu beda. iya.
Itu namanya cari kerjaan. Iya, Nah, betul, Bu. jadi kita nggak mempunyai arah, apalagi Muslim ya, kayak Bu Iya, Raja ya, nggak mungkin lah pakai arah gitu loh, pakai CE, pakai CE bisa difermentasi lagi. Contohnya saya mau itulah, mau lebih banyak vitamin C, atau saya mau lebih cantik muka saya, antioksidannya full. Kita beli kurma Cina Angco, kita masukkan Ojo. ke CE itu ya. Jadi saya di rumah ada juga ya fermentasi kayak ginseng, tapi saya pakai madu. Madu murni pun bisa fermentasi ulang lagi. Sebenarnya madu dia udah beratusan bunga diambil dari polennya ya. Iya, Di polen bunganya itu menjadilah madu. Madu itu nutrisinya udah full. Tetapi manusia gitulah ya, nggak cukup hanya itu aja. Mau tambah iya, ginseng, mau tambah angso, mau jadi teh yang enak, mau tambah markisa. Jadi ada apa aja itu lebih meningkat, lebih berkualitas hidupnya. Itulah namanya iya. manusia. Sesuai selera ya, Bu. Klasik enzim ya, klasik enzim Iya, gitu juga. Jadi yang paling murah dan paling bagus itu adalah untuk fermentasi F2 untuk minum ya, klasik enzim yang ada di kelas kita, yang ada di grup kita. iya, Apalagi yang untuk ekoenzim. Ekoenzim pertama kita pakai kulit semua yang mau dibuang. Tapi kalau kita sudah sering bikin, kita makan buah-buahan ya. Yang nggak suka makan buah-buahan, jadi suka makan buah-buahan terpaksa karena dia mau bikin ekoenzim yang bersih. betul. Belinya pepaya, Iya, apa semua dia jadi rajin loh. Saya dulu sampai orang belum makan buah-buahan, saya udah bantu kupas. saking Habis kupas, ketagihannya ya, Bu. ya Bu. Habis kupas letak di Tupperware. Dan itu kalian mau makan nggak makan, cepatlah. Nanti sampai hidang di meja, ayo makan ada buah-buahan. Biar cepat habis ya, Bu. Ya, nanti kupas lagi. Dia tuh mikir kalau kalian nggak mau hari ini, besok pagi saya udah bikin sama aku apa tuh isi buah-buahan saya masukin ke tong itu, biarin loh. Jadi gitulah ceritanya, gila eco engine. Nah, sudah itu merasakan ada eco engine yang kurang wangi, ada yang wangi banget. Nah, yang wangi banget udah wes langsung simpan, eh, campur air dikit kayak atau murni kayak kita udah simpan. Tapi yang kurang enak itu kita masuk lagi lah yang wangi apa sepertinya ya kan. Ada di kebun mint lah, rosemary lah, entah apa-apalah, bunga yang wangi-wangi lah. Saya kemana-mana ya, kalau ketemu bunga mawar, apalagi kayaknya ke Karo, ke Bandung gitu, nampak yang kita bertamu di rumah siapa aja, lihatnya Iya, di depan rumah apa yang bisa diambil itu. bunga-bunga yang wangi ya, Bu ya. Betul. Apalagi jam 8 gitu ya, mekar bunga rosnya ya, bunga mawarnya. Iya, Bu, 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 sini masuk masuk duduk yuk silakan. Nanti saya di luar dulu minta botol, minta air gitu loh. Minta iya, botol, iya. minta air sampai di hotel atau sampai di tempat nginap, masukkan Eco Enzim. Itulah F2. Nanti sampai di mana-mana di acara, kita semprot aja, orang tertarik banget. Waktu saya di Malang begitu. Iya. Sampai di rumah Bubung ada beberapa ya teman-teman Eco Enzim. Sampai dia cium air Eco Enzim saya. Iya. Kok bisa ya? Dia gini loh, kok bisa ya Bu Vera? Nah, itu dia saya bilang. Kasih saya makan sedikit aja udah dapat ilmu tuh. Ilmunya langsung segudang ya, Bu ya. Tapi Karena memang super kepo. iya, ini juga pengalaman saya sih Bu ya. Dulu waktu masih pakai sabun cuci komersil, itu yang saya beli itu kan. Iya, Pertama kali kenal ekoenzim saya campur kan Bu. Saya campur, ternyata wanginya tuh lebih keluar ya Bu ya. Jadi bukannya hmm, ekoenzim itu menutup wangi itu, tapi ternyata wanginya lebih keluar, tapi lebih bisa diterima buat saya pribadi, lebih bisa diterima iya, di hidung gitu loh. Karena biasanya saya kalau nyuci apa namanya ada pakai sabun biasa itu saya kurang suka wanginya tuh terlalu tajam gitu. Tapi ternyata setelah saya pakai ekoenzim di samping wanginya lebih keluar di hidung saya pun lebih lembut gitu ya Bu ya. Ternyata ya iya. ekoenzim tuh bisa merubah seperti itu ya. Lama-lama nggak ada bau ekoenzim atau nggak ada bau segar buah-buahan itu kita rasa nggak puas ya. Iya betul Bu. Kayak apa ini Berubah. yang salah nih?
gitu. Berubah Oke, hidup kita. oke berarti Sampai kadang begitu ke restoran juga ya Bu Raja. iya, Kenapa lah restoran ini busuk kali lah. Gak mau pakai ekoenzim. Sampai ke pasar pun gitu juga loh. iya, Kalau ke pasar yang jarang saya pergi gitu, aduh kok bau pasarnya amis ya, lalat atau apa gitu ya. iya. Aduh, mungkin ada waktu saya carilah pengurusnya atau bosnya siapa gitu loh. Saya sampai gitu loh. Bosnya Iya, siapa? Ah, kenapa ibu mau cari bosnya? Atau yang ngurus manajernya siapa? Kantornya di mana? untuk kenalin ekoenzim ya Bu ya. Nggak mau tahu saya. Kalau memang dia bandel lagi, pokoknya besok saya bawa yang semprotannya itu ya. Beli ikan ya semprot. Cuci tangan pakai ini. Jadi ternyata di sekarang di Batam ya pasar-pasar tuh banyak semua yang udah pakai ikan cili. Oh, iya. Heeh. Tetapi akhirnya mereka nggak tahu saya loh. Kok bisa? Saking ini sudah dari mulut ke mulut ya Bu ya. Mulut ke mulut. Lalu kita kan langsung cari bosnya. Nggak mau tahu Oh, tuh. Tahu yang iya, yang betul-betul eh, eh, big boss di situ, yang ngurus duduk di situ, ya kan? iya. Atau manajernya. Nanti dia tahunya saya cuma minta minta satu karyawan yang bisa diharap itu aja saya ajar. Nanti dari situ dia yang ngajar semua gitu ya. Nah, Oh, orang iya. mana tahu saya lagi gitu loh. Iya betul. Heeh. Jadi Sering saya sudah duduk di restoran mereka promosikan ekoenzim. Ini dari yayasan kami loh, ini dari wihara kami loh. Nah, ini dari pasar kami loh. Jadi yang kita ditawarin Bu dulu Vera aja. gitu ya. Orang nggak tahu saya. Tapi bersyukur itulah tujuan utama kita. Kenapa harus tahu saya? Mungkin sekarang lebih banyak narasumber ya. Jadi nggak usah tahu saya nggak apa-apa. Yang penting dia tahu ekoenzim. Iya betul sih. Berarti dengan ekoenzim ini kita bukan hanya mengurangi sampah yang akan mengurangi si global boiling ini, tapi juga kita bisa apa menciptakan apa oksigen yang baru juga ya Bu ya karena dari hasil dari fermentasinya itu ya Bu ya. Iya betul betul. Oke, kita mulai lah Oke. yuk. Hmm, Oke, sekarang kita mulai langsung masuk ke pertanyaan dari grup aja ya Bu ya karena nih ya. lumayan laku juga nih kayaknya ininya nih topik kita Tapi malam ini. masih Heeh. kalah sama pertanyaan di Bang Rantos itu. Oh iya kalau Bang Rantu hebat itu pertanyaannya. Oke, saya Ternyata masuk. ekoenzim di Indonesia udah maju. Iya betul, saya senang sekali sih Bu. Ternyata makin banyak orang yang em, sudah sadar sama kepingin bikinnya gitu ya Bu ya. Hmm, Gitu. Oke, betul, kita masuk. udah. Nanti kita tes sekali-sekali. 5 tahun yang lalu saya buka kelas Eko Enzim Dasar, itu tahu nggak? Iya. 1 jam setengah sudah 500 orang yang daftar loh. Akhirnya saya kepengen bilang sama Yono, coba kita buka kelas dasar. Mungkin 3 hari baru full 200 orang. Karena orang kita tahu semua kok. Iya, kayaknya 5 tahun yang lalu termasuk saya tuh Bu ya. 10 kali ya kelasnya ya. Iya Ada betul. yang siapa namanya itu sampai 7 kali dia ikut terus. Aku bilang kenapa? Sampai saya japri. Kenapa sih kamu nggak mau keluar? Wah, berarti saya masih kalah Bu. Dia udah tujuh tujuh kali luar biasa itu. Padahal sama terus materinya. Dia Iya. bilang, Saya cuman suka waktu ditanya jawab." Dia bilang gitu. Tapi Jadi memang kalau ditanya jawab itu pasti akan ada ilmu baru yang kita ini sih Bu. Kita secara tidak peroleh. sadar. Iya betul. Oke, kita masuk Oke, ke pertanyaan ya Bu ya. yuk. Ini ada Ayo. pertanyaan pertama. Ada yang bertanya, apa sih sebenarnya F2 itu, Bu? Nah, F2 yang tadi kita bilang. Ya, Orang nggak suka ekoenzim yang pertama. Kita wangikan yang kayak produk di pasaran. Kita jangan kalah. Jadi supaya lebih 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 meningkat aromanya dan kualitasnya ya. kualitas. Berarti ini juga ada tambahan manfaat yang akan kita dapat dari fermentasi kedua ini ya, Bu ya? Iya. Apalagi Oh, ekoenzim yang kurang wangi kita wangikan, kita ya. lebih bikin lebih bagus ya. Oke. Hai, sorry Oke. cucunya baru pulang. Oh, Oke, nanti dipasang ya. Bantu mandi dulu. Habis mandi tolong pasang. Mama taruh sama gitu. Oke.
Oke, nomor Oke, dua. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa manfaat F2 cengkeh dan sirih atau sirih, Bu? Untuk Eh, mungkin untuk CE sama EE ya, Bu ya. Manfaatnya apa? Kenapa saya mau bikin judulnya Siri dan Iya. Cengkeh? Ya, terutama Siri. Waktu saya ke Polewali, ke rumahnya Bu Abigail, saya iri loh. Iri Kenapa saya. itu, Bu? Kok ekoenzim F2 Sirinya laris manis? Laku banget sampai nggak sempat dia bikin loh. Wah, Oh, kok saya udah 15 tahun kok nggak laku satu botol pun gitu ya. Kok pinter dia. Lalu sampai ke rumah dia itu, waduh gila orang. Rumah yang kecil, yang sempit itu dia untuk tinggal dia sendiri. Rumah yang besar dari orang tuanya itu, dia iya. khusus untuk bikin galeri ekoanjing. Kalah Oh, saya. Bayangkan, sudah itu berapa KWT ya, 5 KWT. Dia nggak ada ngomong apa-apa loh. Sekali iya. saya sampai ke tempat fasumnya, itu ratusan orang, ibu-ibu semua murid dia. Udah gila, ekoanjing banget. Oh, jadi Bayangkan. di Nah, Polewali Mandar itu sudah banyak orang yang sudah kenal sama ekoenzim itu ya, Bu ya? banyak sekali. Dari dari A sampai Z ya paling Oh, hebat tuh yang pengikut dia. Saya sampai oh, waduh bingung saya kok sampai seramai gini gitu loh. Jadi mm, semuanya hebat-hebat semua. iya. Nggak sempat saya sampaikan sesuatu, mereka udah sharing terus, berlomba sharing. Saya untuk muka, saya untuk begini. Lalu yang siri ini mereka emak-emak itu sekitar umur 40 ya ke Iya. atas semua. Nah, mama yang 40 sampai 50 itu masalah masalah untuk kebersihan spesial itu pasti ada Iya. masalah, ya kan? Iya, Nah, kita betul. sama-sama cewek tahu sih ada bau yang spesial Iya, gitu betul. loh. Jadi yang sangat jos untuk mengatasinya adalah Siri. Oh, Nah, jadi Siri sebelumnya memang banyak yang untuk cuci sampai luka diabetes sembuh, uh, dan untuk menghilangkan bau-bau yang super keras itu bagus. Nah, jadi mama itu sampai bilang info ke saya, Bu, paling jus itu adalah sirih. Kami beli sama Ibu Abigail karena dia nggak berkebun ya. Tiba-tiba kemana sih mau cari sirih sebanyak itu loh. iya. Nah, ternyata berapa hari udah sembuh loh, Bu. Keputihannya dan sebagainya. Ini Oh. itu, waduh, jadi iri saya. Makanya pulang saya ikut dia pula ke tanam siri. Oh, akhirnya ya, Bu ya. Ini berkah baik Cuman, ya, Bu. Iya. mm, cuman siri ini dia harus F2 aja dan jangan terlalu banyak. eh Kalau saya pernah bikin, kenapa saya trauma? Saya pernah ya dengan gula reject, gula yang tidak pakai, yang mau dibuang di toko adik saya. Saya Iya. bikinlah satu drum siri. Siri kan dibakar, sekali ambil tuh sebanyak gitu ya. Iya. Enggak tuh, sama gula aren yang sudah agak mencair gitu. Iya. 3 bulan kemudian saya panen, tahu nggak tangan saya itu 1 minggu busuk nggak bisa bersih baunya. Sampai saya Oh. tidur ya, saya tidur pakai itu loh, pakai minyak angin campur parfum sedikit, saya bungkus dengan anduk setebal-tebalnya baru saya bisa tidur. Kalau nggak tidur kecium gini muntah saya. Itulah saya takut sama siri. Waktu itu saya pikir siri ya Iya. baunya. Akhirnya karena gula. Oh, iya. Tahu Tadi saya mau tahu saya tanya. gula Itu, jangan sembarangan mah. oh, Jadi sampai Bukung kan suka ya pakai molasses. Dia bilang, saya udah iya. bilang sama mereka yang belajar di sini jangan pakai sirih. Kok sirih pula disalahin bukan molasses? Oh, iya betul. Setahu saya kalau siri malah justru baunya lumayan enak, enak jadinya, Bu ya. Ya, bukan salah dia kok. Salah Oh, salah yang si ngajar ini. Jadi iya. nggak apa-apa. Nanti pada suatu sampai saatnya tiba, dia akan mengerti. Oh iya salah saya, bukan Iya. salah diri. Iya. Jadi sampai ketemu Bu Abigail itu, memang dia
bikin dengan sirih F2-nya super laku, bedak dingin dan sebagainya. Dia cukup berapa kali aja Japri saya tanya, Bu, yang ini betul nggak? Ya betul. Nah, Oh, laris manis. Jadi di rumah galeri EE-nya itu dia ada dana gitu loh. mm-mm. Siapa pergi dapat minum, dapat kue, dapat makan gitu kan. Kalau nggak Iya, dari mana dananya. Jadi saya iya. harus belajar juga sama dia tuh. Nah, Berarti besok cengkeh. saya bikin F2 Kenapa? series. Cengkeh ini Iya, kalau gusi kita yang sering berdarah atau iya, bau mulut, tau lah ya. Orang yang suka makan daging sama sekali nggak makan sayur. Nah, iya, bau mulutnya jangan apa nafas saja dari hidung aja udah bau kan. Nah, iya. itu buat kuman. Tapi jangan untuk cuci luka ya, perihnya minta ampun. Oh, kalau untuk cengkeh jangan untuk cuci Nah, luka ya, Bu ya. ya, dia untuk menguatkan akar-akar gigi kita, gusi kita, tapi jangan Iya. untuk cuci luka yang terbuka. Kasihan deh. Jadi sangat bagus ya, termasuk dia bisa termasuk golongan apa rempah-rempah yang menghangatkan darah kita, yang menghidupkan sel-sel kita, contohnya jahe. Nah, itu hampir sama fungsinya. Oh, Jadi kalau ada jahe, ada kulit manis, ya ada cengkeh, itu untuk cuci luka atau langsung yang murni, wah, kurasa loncat ya. oh, kayu manis juga perih ya, Bu, kalau untuk luka ya, Bu ya. Perih, panas banget. Oh, Dia lebih panas daripada jahe. Nah, oh, jadi kita tuh bisa jadi sok pinter loh. Kalau ada oh, F2, ekoenzim kita itu kayak apotik. Ini untuk apa, ini untuk apa. Kita belajar dari herbal. Orang oh Indonesia iya, paling pintar jamu-jamu kan. Jadi iya betul. itulah ilmu yang sudah siap ada, dikembangkan lagi, masukkan ke EE. Pasti jos. Terus oke kalau gitu, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu ya. Ini ada yang bertanya, gimana caranya untuk membuat fermentasi kedua cengkeh atau sirih ini, Bu? Nah, kalau cengkeh, saya biasa sih begini. Contohnya ini ekoenzim, ya. Kebanyakan 60% F2 EE-nya dengan air pihara atau air, ya, 1:1 dulu supaya tidak begitu asam dan tidak begitu bau EE terus, dia lebih meningkat dan bisa mulai, dan bau yang spesial itu bisa keluar, ya. Oh iya, Ada nggak yang orang suka F2 melulu, sudah itu sama aja sih gitu loh. Jadi kalau ekoenzim itu dikasih air, dia bisa kembang biak. Satu oh jadi iya, 20 jadi 40 jadi 80. Itulah dia misalnya. iya, Jadi setengah ya, yang sudah panen tuh. iya, Jadi cara panen mungkin ada di YouTube saya ya. Kita ambil yang murni mungkin sudah 3 dragon. Nah, udah 30% lah, 30% kurang di wadah itu. iya. Nah, kita mau nggak F2? Kita campur air. Kita campur air, jadi dia sudah nggak begitu kental. Nah, itu yang saya mau jadikan untuk F2 Oh, dulu. oh. Nah, nanti ada cengkeh. Kalau cengkeh karena baunya sangat menyengat, cukup 30% aja. Ya, Oh, cukup tiga puluh 30% persen aja. dari, Tidak usah full, tidak usah full. Jadi cukup 30%. Kita ambil yang sudah kering, yang sudah 3 meter pun kecium baunya. Nah, iya, jadi aromanya itu udah jos banget, tidak perlu sampai penuh full gitu loh ya. ya. Mm-mm. Terus jadi Oke, ke 30% cengkehnya, 50% si airnya ya, Bu ya. ya. Jadi si, Jadi F2 itu dia sebenarnya tidak ada takaran yang pasti, jangan ikut patokan mati. oke. Barang itu mati, otak kita masih hidup. Iya. Nyindir orang sih. Jadi biar maju. Begini, hari ini kita masukkan 10%. Cium. 3 hari lagi kita cium. Udah baunya segini, ya cukup lah. Tapi kalau 3 hari lagi kita cium, cium sampai hidung kita kita udah masuk ke dalam situ pun nggak ada bau, ya udah tambah lagi, nggak ada apa-apa kok. Siapa yang marah? Oh, Ya kan? Tambah aja iya. 50%, tambah aja sampai berapa persen terserah kita. Jadi Bebas.
bisa dibilang kalau F2 itu sebenarnya prakarya kita sendiri ya Bu ya, percobaan kita sendiri ya. Mm-mm. Betul. Bukan. Heeh. eh, kalau untuk cengkeh karena menurut saya nih ya, menurut pendapat saya pribadi, pemikiran saya nih, kalau cengkeh karena dia bahannya padat, jadi kita tambahnya itu mulai dari 30%, 10% dulu gitu, yang sedikit dulu ya Bu Ya, ya, betul, betul. gitu. Kalau kalau sirih mungkin kita bisa tambah lebih banyak gitu ya Iya, Bu ya. contohnya daun daun sirih. Kita nggak puas loh ya. Nggak puas Iya, nih, udah seminggu atau 2 minggu dia baunya masih begitu. iya, Jangan jangan terlalu apa percaya juga sama sama perasaan kita ya. Kita coba ambil sedikit, masukkan ke satu botol kecil air putih atau air iya. garam. Lihat, eh kok ditambah air segitu aromanya keluar semua gitu loh. Oh, Ya kan? Sudah iya. itu ambil air yang tadi itu untuk cebok. Ya kan? Rasanya sejuk, dingin nggak bagian ceboknya situ. Iya, betul. Jangan sampai kamu nggak tes, sudah itu nggak wangi, nggak rasa. Kamu keluarkan daunnya, kamu masukkan lagi yang segar sekali, kamu cebok yang loncat di dalam kamar mandi itu bukan salah saya. Kita udah nggak ikutan kalau udah begitu ya Bu. Salah siapa? Jadi harus harus dites Iya. sedikit. Wah, ini aduh, rasanya kayak ke surga. Kamar mandi tiba-tiba ada AC. Nah, itu itu rasanya cocok gitu loh. Ah, iya, iya. Sudah itu ya, saya agak sedikit apa tuh? Saya suka loh kalau saya mau cuci kolor, saya Iya. cium dulu loh. Apa bau ya? Gitu loh. Eksperimen sendiri ya Bu ya. Iya, saya paling takut badan saya ada bau karena saya nggak pakai sabun kan, Bu. Iya. Jadi anduk ini yang mau dicuci, saya cium dulu. Apa bau kali ya? Ini udah 3 hari nggak cuci. Kalau nggak bau, saya nggak cuci, saya irip sabunnya. Seminggu atau 4 hari, ke 2 hari lagi, saya kecil lagi. Heeh. Termasuk pagi, pagi kita kemana gitu ya. Kita kan Iya. pakai kolor, pakai BH, Bu. Iya. Keringatan loh seharian kalau berkebun atau sekarang di Iya, rumah betul. tadi. Nah, waktu mau cuci itu, saya cium lagi. Iya, karena kalau kita kering itu ada aroma tersendiri ya Bu ya. Ya, saya cium lagi BH tadi. Saya cium lagi kolor itu. Tapi nggak sampai gitu, bukan. Agak begini. Loh kali ya. Wah, berarti kita nih semalam makan apa gitu loh. Mungkin Oh, semalam makan seafood, waduh ini harus kurangin. Atau daging apa gitu ya harus kurangin. iya. Nanti yang keluar aja busuk gitu, apalagi yang di dalam gitu loh. Waduh, Iya, organ betul. kita kasihan banget. Nah, itulah jadi fungsinya saya bercium-cium. Kadang ketiak pun begini, gosok-gosok. Nah, pastikan tidak ada bau. Heeh. Ya, berarti kalau ada bau itu berarti ada salah di pencernaan kita ya Bu. Iya, ataupun mandinya kurang ekoenzim yang wangi gitu kan. Karena saya Heeh. suka bilas, memang nggak pakai sabun, tapi yang gayung yang terakhir itu atau di wadah khusus untuk saya mandi itu pasti saya masukkan ekoenzim sesuka hati gitu, nggak ikut Oh, iya. takar. Jadi pastikan badan saya itu nggak ada bau. Heeh, iya. Sama Bu. Saya juga kalau udah mandi itu, saya paling suka kalau mandi itu pakai yang F2 serai. Iya. Kan itu Jadi wanginya enak cium, tuh. Iya. ciumnya BH sendiri dan kalau sendiri jangan Iya, salah Bu. cium orang punya ya. Wah, bisa pingsan kita. Oke, lanjut Bu Raja. Oke. Oke, sekarang pertanyaan keempat ya, Bu ya. Apakah semua jenis daun, bunga, rempah-rempah itu bisa dijadikan F2, Bu? Ya, Atau tadi mungkin ada buah juga, Bu? Buah tertentu yang bisa tadi jadi F2. sengaja ya ada listnya ya. Ada Iya. listnya senior kita, nih, buah gini, buah gini. Heeh. Nah, kalau bunga mawar ya. Saya suka bunga mawar yang sudah 10 hari atau udah lupa gitu 2 minggu atau sebulan baru ingat dia ya. Nanti saya keluarinkan dia atau saya pindah botol dan ampasnya itu saya nggak ikut. Jadi saya masukkan lagi bunga yang baru. Nah, Oh, ingat kalau bunga mawar dari pengalaman saya itu ya, bunga mawar diisi dulu sampai penuh. Bunga mawar oh, isi dulu. Ingat semuanya bunga,
Semuanya bunga, ingat ya, poin penting, jangan sampai tangkainya ada sporanya itu tidak boleh. Oh, kenapa, Bu? Itu hormon. Jangan Oh, sampai dispray-spray kena ibu hamil. Nanti iya. gugur anaknya loh. Oh, Ya, jadi si ada spora-spora itu dalam nggak bagus gitu. betul orang hamil tidak boleh main spora-spora bunga atau Hmm. semuanya bunga dia tidak boleh. Ada juga yang alergi, alergi dari tengahnya bunganya itu kan ada tepungnya itu. Ada yang Iya, alergi bisa pingsan atau bengkak. Nah, itu harus jaga karena bukan semua bunga tuh organik. iya. Banyak juga Mm-mm. sekarang udah yang kimia ya, Bu, ya Bunga yang pupuknya. paling banyak, paling banyak. Saya ke Singapura bantu kakak saya rakit-rakit bunga gitu, keranjang bunga. Hmm. Itu muka saya kebas, loh. Tangannya Oh, semua kebas. Karena hari itu saya mendadak saya bantu dia, saya nggak pakai sarung tangan. Bunga, oh. makanya saya bilang, kamu nggak itu ya? Dia bilang dulu kebas semua. Tapi ya ingat apa tuh? Ingat hikmahnya. Hati-hati loh, aku bilang. Kamu rumah punya ekoenzim, cuci ya, rendam ya. Ya, 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 ya. Jadi bunga karena cantik, sedikit gagal aja bunganya udah nggak laku. Jadi mereka mikir itu bukan untuk konsumsi ya, jadi dasar banget Iya. itu. Ya untuk cantik-cantik kita kasih orang Hmm. gitu ya, Bu ya. Jadi kita ambil kelopaknya aja, ya kelopaknya aja kita masukkan sampai penuh, baru kita isi air. Isi air paling 10% aja ekoenzim menjaga supaya tidak busuk, tidak maksudnya mati. Itu aja. Oh, Itu nanti aromanya bisa dalam berapa minggu itu dia wangi banget. Tapi kalau mau sampai tahan lama, ya, dia memang harus dipantau terus supaya ekonominya cukup. Tetapi jangan terlalu asam. Pasti nanti oh. mantap tuh. Jadi aquariumnya itu justru nggak terlalu banyak, lebih banyak airnya ya, Bu ya Ya, dibanding. lebih Oh, banyak airnya. mm, mm, Nanti mm. dia Oke. akan lebih wangi. Jadi mawarnya keluar semua harumnya. Oh. Berarti daun, bunga, rempah-rempah itu yang kita anggap ada manfaatnya itu bisa ya kita jadikan F2 ya, Bu ya. Semua bisa. Asal jangan beracun. Karena Iya kalau saja. spray ya, untuk spray, yang penting sporanya jangan ada. Ibu-ibu hamil yang alergi, nah Iya. dihindari ya. Oh, oke. Oke. Itu Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, Bu ya. Nih, ada yang bertanya lagi nih, kalau begitu berapa lama sih Bu F2 itu dari kita buat sampai bisa dipanen? tidak ada patokan Apakah itu patokannya berdasarkan aroma atau berdasarkan apa Bu? dari Dasar hidung, dari dari hidung hidung ya Bu kita. ya. Oh. Yang bunga mawar 3 hari udah wangi banget, Oh, kalau 3 hari udah wangi, terus kita mau udah panen, wangi boleh? banget. Oh, Spray aja gitu ya. ya. Oh, Jadi kalau cengkeh, ya. mungkin cengkeh makin lama makin harum. Mungkin Iya, dia betul. keras ya, keras padat Iya. ya. Itu bisa 2 minggu paling cepat sih. Oh. Dia pertama peri. Dia peri, sudah sampai perinya sudah berkurang, baru keluar aroma wanginya cengkeh. Jadi dia ada proses. Kita dari Oh, pertama minggu, dari kedua iya. minggu sampai ketiga minggu, sampai 1 bulan kemudian baru dia stabil baunya. Itu Oh. betul-betul wangi. Tapi Nah, ini kalau pertama itu, waduh, kita buka aja peri. Jadi iya. kerjaan saya itu sebenarnya tiap hari itu cium sini, cium sana, cium sini, cium sana, sampai sampai BH kolor pun dicium. Inspeksi ya Bu. Jadi Oh iya. alat yang paling ampuh di sini. Iya, betul, betul. Itu modal utama ya, Bu ya. Terus kalau ini Bu, cengkeh itu kan kalau kita kadang kita beli cengkeh itu kan suka ada, masih ada tuh dia apa seperti kulupnya gitu Bu. Jadi kalau kita buka itu kan ada eh, sari-sari putik-putiknya itu loh Bu. Nah itu apakah kita kalau mau kita fermentasi itu apa kita buang itu dulu apa bisa langsung dicemplung Biasa semua kalau Bu? udah jemur kering-kering itu udah lepas ya. Sudah Udah lepas ya. kering Jadi banget. Kemarin Pak Bang Hussein kasih saya kayaknya lebih 1 kilo ya. iya.
Waduh, wanginya itu dia panen sendiri, dia petik yang paling bagus untuk saya. Jadi Oh, nanti iya. saya cengkeh-cengkehnya saya nanti masukin ke F2 bisa masuk bisa dapat 2 dragon 50 liter lah. Wah, wah, jadi Karena di kepengen. rumah terapi saya Iya, situ ya sabun mandi iya. 24 jam yang penting pintu nggak tutup mau ambil ambil sendiri. Oh, Nanti tambah produk lagi ya yang apa nih eh, untuk umur, iya. untuk cuci bau badan. Di keliling situ banyak mama yang perokok, orang bandel juga. Jadi ambil aja gitu, nggak Heeh. usah bayar. Cuman mereka kayak video tadi semalam saya share ya, Cara pemakaiannya, Bu. Cara pemakaian si F2 ini. Kalau tadi cara kan kalau pemakaian untuk, F2. iya, Kita ngomongnya yang EE aja ya. iya yang oke. Mm-mm. Yang EE contohnya saya sekarang yang untuk cuci rambut, ya kan? Iya. Cuci rambut. Ekonim yang ada, saya masukin lerak. Jadi sampo, jadi Oh, sabun-sabun atau honey lotus ya. Nah itu iya, yang berbusa. Lalu saya masukin mint, contohnya yang sudah jadi, saya bagikan air 50% lagi. Saya masukkan daun mint yang banyak. Enaknya untuk apa ya? Nanti ambil kapas, eh, contohnya ini F2 min. Udah iya, saring nah, iya. nanti disaring. Sudah itu saya ambil kapas, celup-celup begini. Nanti saya buka tempe di sini. Itu untuk apa, Bu? Biar otak saya dingin. Saya pikir untuk Nggak sakit stres. kepala. Iya, karena saya sini kan tabrakan, bekas Iya, tabrakan. Jadi saya suka terapi sebelah sini yang sakit, yang pecah ini ya. Saya iya. suka terapi. Rasanya tuh kayak kena tempel koyok gitu loh, kalau ada min. Oh, Atau sebelah muka saya ini kan biasanya kalau udah capek dia ada masalah ya. Rasanya ini iya. udah nyonyotan bekas tabrakan. Nah, saya tempel sini, tempel sini, tempel sini. Udah saya tidur sebel. Besok bangun kapasnya ternyata udah kering. Nah, itu Oh, hasil oh. dua. Bisa juga jahe, bisa juga mint. Nah, itu kalau untuk muka mungkin saya bisa ya yang kayak apa katanya bisa cantik gitu loh. Iya, Rosemary, rosemary sangat bagus untuk orang yang Parkinson, orang yang sering sakit migran, apalagi eh, vertigo, ya, iya. terpot di sini, tepuk, tepuk biar dia masuk. Oh, Mm-mm. Ini adalah jadi pintu, jadi pintu. kayak apa? Kayak owner gitu ya, Bu. Kita taruh, terus kita ditepuk-tepuk dikit gitu ya. Iya, iya, betul. Oh. Jadi karena saya hobinya kayak jadi kambing gitu loh. Apalagi ke Thailand paling banyak tahun ini. Yang penting boleh makan ya, Iya. pastikan boleh makan ya. Cabut, cabut makan, 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 makan. Oh ya ini cocok nih untuk apa gitu loh. Karena dia selain dari enak dimakan, ada aroma yang khusus gitu. Nah ini Iya. enak nih untuk F2 gitu Oh, jadi ya. bisa Jadi juga daun, bebas. bisa juga daun-daun yang kita coba makan tuh ada aroma-aroma tertentu atau rasa-rasa tertentu, kita masuk Tuh. buat F2 tuh bisa ya, Bu ya? Jadi untuk seorang penggiat ekoenzim, kita harus mengenal alam Ya, dan sering ingat langit, tanah, sampai kita bisa cium udara. Apa aroma udara? Waktu kita isap, kita hirup udara itu dinginnya sampai kemana? Udaranya bersihnya sampai saringan sampai di mana? Sampai di iya, sini aja atau sampai ke pusat kita? ya, Eh, anak muda sekarang ya, dia taunya HP aja, dia nggak tahu tanaman. Nah itu masalah besar, iya, ya kan? Pada betul. satu hari kita batuk, anak, nah aku mau ambil daun mint, padahal di depan rumah cuma 5 pot, belum tentu dia bisa ambil loh, Iya, ya betul, kan? betul, Ah, betul. jadi minggu kemarin saya sama Bu Rina sama anaknya udah 5 hari sakit batuk batuk.
Dibilang, "Ii, saya jalan aja berat, rasa dada saya." Kebetulan saya lagi panen daun mint. Nih, ambil Iya, 5 daun tangkainya, kamu telan. Hah? Kok saya makan daun gini? Makan. Begitu makan, tapi dia dia mau aja saya suruh makan. iya. Dia sangat kagum gitu. Ah, kok kayak minyak angin daun ini gitu loh. Kalau saya lihat kan cuma daun, dia bilang gitu kan. Nah, udah kamu makan, sudah itu kamu jalan keliling kebun ini 3 keliling ya. Habis itu kamu cari aku lagi ya. Pertama dia makan katanya nggak ada rasa apa-apa dia. Lalu nggak lama lagi buang dahak. Dia bilang Oh, minum air hangat. Dia minum air hangat. Ini obat ampuh ii loh. Bentar lagi dia minta lagi. Wah, ini kok pedas sekali tadi kok nggak sama dengan sekarang. Nah, itu oh, cuci tenggorokan. oh, jadi sampai 3 kali makan itu ya, Bu? Iya. Udah itu Mm. besok dia udah oke sih. Wah, boleh nanti dipraktekkan, Bu. Nah, jadi anak-anak sekarang, maknya ya, Iya, di bawah umur saya itu, mereka taunya anak sakit makan obat, dokter. Makan obat, dokter. Itu aja dia tahu. Tapi iya, dia tidak tahu obat itu bikin dari apa, tanaman betul. apa. Kenapa kita harus lewat A, B, C, D, E, F? Kita cari aja yang pertama itu. Iya, Contohnya orang bilang, kita mau protein, kita makan ikan. Udah itu ikan yang terlalu masak, nggak boleh ikan lele, nggak boleh digoreng. Ya kita makan yang steam aja deh, gitu loh. Dan itu iya. katanya kalau yang steam mendingan ya sushi yang masih mentah itu baru ada protein. Sebenarnya ikan makan apa? Ikan makan rumput laut Rumput kan? laut, iya. Kita Kenapa makan rumput kita laut aja, makan Bu. aja rumput laut? Kita ribet-ribet sih cari ikan. Iya, betul. Lebih kenyang, Bu, kalau Manusia ikan. ini, dia manusia ini kenapa ribet kali gitu loh. Iya, Kita cari agen yang pertama dia itu. iya, betul. Obat batuk kan bikinnya dari daun mint, daun ini. Iya, Kenapa kita nggak makan aja yang mint, yang langsung petik? Dia full oksigen lagi. Ya kan? Jangan sih iya. gitu loh. Cuci lapisan antibiotiknya hilang. Nah, Mm, itu aja yang perlu kita tahu. Jadi, belajarlah dengan alam. mm. Tanaman ini ya, semua ada. Mau khusus gigi, nggak pakai odol, ada juga ya kan? Batang apa tuh? Iya, Yang siwak, biasa kita naik haji. Ya, siwak. batang siwak. Terus, itu gosok gigi yang paling bagus. Iya, Semua betul. ada. Nggak ada Jadi, garam. Ada daun yang nggak garam. Aslinya minta ampun. Ada semua. Itulah asik kalau jadi petani. iya, jadi kita kenal banyak ini ya, Bu, ya, Betul. tanaman. Iya. Iya. Dan, terus ini tadi ada pertanyaan lagi, Bu. Apa? Berarti takarannya yang kita pakai untuk F2 itu kita coba sendiri atau gimana, Bu? Bebas. Bebas ya, Bu, ya. Asal Mm-mm. diencerkan ya, Bu, dicairkan. Kebanyakan diencerkan. Oh, Diencerkan 1:1 paling tidak. Ya. oh, Tapi lihat kegunaan juga. Tidak 100% harus encerkan. Ada yang oh. tidak perlu diencerkan. Tapi Con- 80% harus diencerkan. Contohnya apa tuh, Bu, yang nggak perlu diencerkan? Contohnya yang tidak perlu diencerkan. eh, Apa ya? Sementara saya pun nggak ingat juga ini. Kalau jahe saya jarang. Jahe saya langsung aja. Oh, gitu ya. Oke. Mm-mm. Jadi dia Ya. langsung tempel biar ada hangatnya itu kita kerasa gitu ya, Bu, ya. Tapi tidak saya tidak suka potong. Saya suka Ya. langsung tumbuk. Oh iya, betul, Bu. Sama berarti. Oh, jadi kalau untuk jahe, Tumbuknya lebih kunyit itu airnya kita keluar. tumbuk. Nah, Heeh. karena jahe jahe dia tidak pengaruh dengan asam. Oh, Mm-mm. betul. Jadi kita bisa langsung tumbuk, langsung masuk situ ya, Bu, ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Bagaimana meminimalisir jamur yang ada dalam botol saat kita menggunakan F2, Bu? Jadi biasanya kan kita F2 itu kan kita pakai sedikit, sedikit, sedikit gitu kan. Nah, itu kan suka ada Oh, lapisan jamurnya tuh. Nah, gimana supaya itu tuh Pak ya. ya. F2 tidak usah takut sampai harus sisa rongga 20% atau enggak. Kalau takut Ya. jamur, full 100%. Kayak ini botol klasik ini, full 100%. Kalau kita sisa rongga yang banyak, contohnya ini Eco Engine, nanti yang mau saya jual untuk untuk master
dari biaya dana seperti kita. Nah ini full kok. Kalau nggak full pasti resikonya ada jamur. Jadi Ada lapisan. 100% Oh, ya. Biasa waktu kita tutup dia jangan ini sampai ke atas sini. oh. Jadi Ini nggak perlu aman. ada, ya nggak perlu ada rongga Ah, udara ya Bu ya. ya. Tapi kalau nggak kedap nanti dia ada selapis jelly di atas. Itu bukan mama jelly ya. Itu Oh, yang mau busuk tapi mikrobanya menantang. Jadilah oh, ah, ah, limbah limbah mikroba yang atau virus. ah, Jadi dia dia memang am- eh, apa mampu untuk mengusir ah. supaya tidak terkontaminasi. Nah, Nah, itu kalau harus diambil dan itu dibuang, dipisahkan, ya, isi isi ya sampai full lagi baru ya. tutup. Berarti kita harus pelajari, oh, ini udah tutup di dalam 2 lapis, ini lagi ya di luar 1 lapis lagi. Ya, Nah, kalau misalnya itu terjadi sama CE Bu, gitu, apakah nanti kita sudah buang yang lapisan itu, apakah yang sisanya itu masih bisa kita konsumsi? Biasanya masih ya Bu ya? lihat eh, aromanya seperti apa. Tapi kalau dia udah busuk jangan makan, Heeh. hati-hati. Kalau Heeh. aromanya masih biasa itu kita masih bisa untuk konsumsi ya Bu ya? Dan jamur yang di lapis atas itu jangan sampai udah hitam, itu tidak bakal bisa dibantu lagi karena untuk minum ya Iya, iya, satu aja virus yang di dalam itu resikonya udah berat. Tapi kalau iya, untuk kayak ekoenzim sih nggak apa-apa. Yang nggak penting masalah ya. kita lihat aja jernih, tembus pandangan, ya. Garis-garis jari kita aja bisa nampak, tapi ini sehat Iya, kita. oh, Hmm. oke, Kayaknya begitu juga. oke. Ya, berarti kita lanjut ke pertanyaan ke-8 nih Bu ya. OTH kunyit sebaiknya dihancurkan atau di blender atau Di blender. ditumbuk atau Saya cukup dengan diiris tipis-tipis. Tadi juga udah kita jawab ya Bu ya. ya, kalau Itu mau cantik ya, diiris, kalau mau bagus ditumbuk. ya. Kita tergantung kebutuhan kita ya. Kalau kita mau manfaatnya kita tumbuk aja ya Bu ya. Iya, Oke. iya. Ah, oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan 12. Ada Adakah manfaatnya CE yang dibuat F2 tunggal rempah-rempah seperti jahe, kapulaga, kayu manis, atau cengkeh? Ada Tentu ya ada Bu ya? dong, Iya, pasti ada ada. dong. Jadi si jahe itu hidup di dunia ini untuk apa? Iya. Kalau enggak ngapain kita buat fermentasi kedua ya Bu ya? Ya kan? Contohnya sekarang begini, ampasnya loh, yang Iya, C2 apa F2 F2 yang dari jahe, ya kan? iya. Ambil ampasnya, jangan airnya aja dipakai, jangan patukan gitu terus. Ampas yang si jahe ini bisa ditumbuk-tumbuk, ditumbuk-tumbuk. Nah itu kan dia basah, basah banget ya, lembab Iya. banget ya. Ambil tepung gandum sedikit. Sudah itu mana yang sakit, keseleo, apa, ditempel di situ. Oh, bisa. Kalau orang Jawa bilangnya cem-ceman kali ya Bu ya. Jadi kita Ya saya itu. belajarnya dari orang Jawa Oh, juga. oh, Nah, wah, kalau kulitnya sensitif, alas dulu ya. perban. Ya, alas dulu perban, baru dimasukkan eh, ampas Ampasnya jahenya tadi. tadi, tambah Oh, tepung. Kalau mau segar, masukkan kencur lagi, gitu loh. Jadi oh, dihancurin, nanti dibungkus, dibalur ya, sampai oh, mungkin oh. berapa jam. Jangan sampai kelupas kulitnya ya. Oke, param itu, Bu. Iya, Oh, parem soalnya ya Bu ya namanya. Iya. iya 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 betul betul. Ini ada param Karena kocok tepung gitu. gandum dia menarik, dia kuat tuh. Oh, oh. Bagus. Jadi jangan patukan airnya, ininya, itunya. Semua bisa dipakai Mm-mm. Jadi ya. semuanya manfaat ya Bu, yang nggak ada yang kita buang dengan sia-sia ya Bu ya. Heeh, heeh. Oke. Itulah manfaatnya Ah, ah. F2 ya. Oke. Saya Kat- ampas apa aja saya lihat dulu bisa pakai saya simpan lagi. mm. Pasti pasti kepake lah itu ya Bu ya kalau misalnya ini ya. Pasti pasti ada kepake. Apalagi
kita sering bantu-bantu orang yang susah, yang sama sekali nggak ada uang pengobatan ya. Iya. Apa CE aja itu bisa bisa diremas-remas, tambah lagi CE atau tambah lagi eh, air, buah-buahan, nah, tambah lagi apa gitu ya. Bisa untuk bantu dia untuk minum, paling tidak ya untuk bikin bantal apa bantal bantal Iya. ampasnya kan. Jadi yang nggak ada yang dibuang sih. Oh, Sosial. oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Untuk oh tadi ini juga sudah dijawab sih, sudah kita jawab Bu, yang untuk cengkeh yang dipakai cengkeh segar atau cengkeh kering. Tadi juga sudah kita jawab ya Yang Bu ya, kering. cengkeh kering ya, Yang yang kering. lebih bagus. Karena dulu Oke, desa saya pun banyak juga cengkeh. Tapi kalau yang mentah nggak ada bau, memang dia harus lewat jemur-jemur gitu. jemur dulu, iya. Sekarang ke pertanyaan ke-14. Kalau kayak daun cemara itu bukan ada tuh daun cemara yang itu juga bisa ya Bu ya, yang udah kering. Yang Oh, dianggap apa wangi semua boleh. Tapi oh, pengeringnya kalau bagus kita kering sendiri lah. Ya oh, yang iya, iya, yang betul-betul terjamin. Kalau iya, beli di toko obat itu nggak beres itu. iya. Terus lebih bagus mana Bu? Daun yang dikeringkan atau yang belum dikeringkan? Kalau saya rasa kalau untuk yang aromatik yang sudah dikeringkan ya Bu ya. Kalau saya gini, antara kering dan tidak. Contohnya daun mint ya. Ya. Daun mint saya pernah praktek dan daun kenikir. Langsung yang segar atau yang setengah kering atau yang kering. Saya udah coba semua. Yang segar dia nanti F2 itu waktu kita spray dia ada bau sedikit hijau hijau sayur gitu loh. Oh Tidak iya, enak, klorofil. ya kan? Heeh. Bau Iya. klorofilnya betul. Sudah itu yang setengah kering itu udah kadar airnya udah berkurang, udah lembut ya, udah udah lemes kayaknya gitu ya. Nah, Iya. itu yang paling cocok. Tapi kalau yang udah kering banget, kadang-kadang ada berapa persen itu yang wangi itu udah ikut hilang. Oh ya. Berarti tergantung daun karakter daunnya juga ya Bu. Heeh. Mm-mm. Kalau yang saya tanam sendiri, contohnya nilam apa ya. Hari ini Iya. saya petik. Saya sebelum petik ya, sore saya siram bersih-bersih dengan air putih, air bersih. Dan itu besok Iya. paginya saya petik. Ya saya petik. Kalau bunga bagusnya baru nampak matahari, udah kita panen. Atau Oh belum kembang banget. Tapi iya. kalau aromatik bagusnya dia pada jam 10 gitu panas. Kita cabut, dia wangi banget Oh waktu dia lagi bekerja gitu. iya. Nah, sudah itu saya petik, saya biarin. Saya biarin, yang penting nggak ada lalat, nggak ada apa yang hinggap dia. Ya, saya biarin sampai besok siang. Hari itu, sehari semalam ya kan. Sampai besok siang atau sore, ada waktu, baru saya masukkan ke tempat, ke tong-tong yang perlu. Jadi antara basah sampai kering, dia lagi lemas-lemas itu. Udah lembut-lembut semua. Nah, itu masukin paling bagus. Karena Oh. aromanya nggak hilang. Oh gitu ya. Berarti Hmm. itu tergantung bisa kita eksperimen sendiri lagi kembali kepada itu kita coba sendiri lagi ya Bu ya. Pengalaman bisa Nah, membuktikan. jadi jangan jangan pada terlalu bau klorofil dan jangan terlalu bau kering kering Iya, yang udah jadi abu gitu. iya. Jadi yang pas di tengah-tengah itu ya. Ada dari pertanyaan Bu Nurlina. Bu Nurlina nih kalau nggak kayaknya udah pernah buat F2 sirih Bu, tapi ternyata hasilnya itu agak keruh setelah dipanen. Itu kenapa ya Bu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita bikin F2, contohnya Iya. ini. Saya masukkan daun. Apakah daun ini kondisi bersih? Kan? Kadang kondisi Iya. tidak bersih. Atau ada yang daun yang tidak sehat. Kita harus pilih daun yang prima juga loh. Oh, Karena dia iya. sakit, ngapain kita gunakan dia lagi? Iya, iya. Kalau yang ada hama, ya, Iya. yang Suka ada ada hama kita bolong-bolong gitu ya Bu nampak. ya. Nah, Mm-mm. bolong-bolong masih nampak.
nggak bolong-bolong telur-telurnya itu loh. Oh iya, iya iya, Kak ada tuh. Iya, tahu-tahu gagal busuk. Nah, jadi kita pantau udah terlanjur ini gimana sih kan gitu. Iya. Kenapa butetnya 1 bulan masih butet terus? Masukkan lagi MT sedikit untuk matikan virus-virusnya. Jangan Oh, banyak-banyak. Masukkan ah, GMT. GMT ada fungsinya untuk matikan virusnya. oke. Nah, Kira-kira berapa persen tuh Bu GMT-nya? Kita ini aja ya. kalau 1 botol ini 300 ml, kita masukkan setengah sendok udah cukup. Oh, nggak banyak ya berarti ya Bu ya. Karena dia 300 ml doang. Iya. Ya, yang 5% dari ini, 0,5% dari ini. Kalau dia masih butet, ya udah tambahkan lagi Iya. eco enzimnya. Karena kalau tadi udah diencerkan ya, tambahkan eco Iya. enzim lagi. Oh. Kalau memang bandel dia udahlah buang aja. Jangan enggak lah. Kalau badut saring dulu kali Bu ya, ganti ganti Ya, daunnya yang lain. saya biasa gini, saya lihat kalau dia buta, dia nggak bagus, saya minta maaf sama dia. Oh, Jangan kita nggak kita tuh tuan, kita yang paling besar nggak. iya. Maaf ya, sorry ya, aduh, minta maaf ya. Saya mungkin sibuk ya, kurang perhatikan kamu. Jangan marah ya. Baik-baik lo gitu. Nanti kita kan untuk Iya. bagi-bagi orang yang perlu, kita bagi-bagikan anggota kita gitu ya. Ngobrol sama dia dengan yang baik-baik. Nanti dia akan baik kembali. Iya, biar Saya semangat juga ya si molekul-molekulnya itu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Melinda Siahaan, Bu. Kalau untuk luka F2 sirihnya itu diencerkan atau gimana, Bu? dia lebih cocok untuk cuci yang Untuk bau-bau. basuh, ya cuci-cuci ya, cuci ketek, cuci segala itu ya, Bu ya, Iya, yang kita untuk butuhkan. cebok gitu loh, untuk Kumur cebok. juga bisa ya, Bu ya. Tapi kalau yang untuk luka biasa udah bagus. Jadi nggak perlu kita tunggu F2 sirih juga ya, Bu ya. Jadi EE biasa Biasa. juga. Luka Iya. terbuka pakai yang diencer. F1 udah bisa. Oh, Nggak usah pakai yang F2. F2 itu bagi orang yang agak cerewet, yang suka iya, wangi, yang suka yang tahu eh, tanaman, fungsi-fungsinya. Kita harus belajar dulu tanaman ini, daun ini untuk apa. Jangan sembarangan gitu loh. ya, mm-mm. Yang peri-peri jangan untuk luka, Iya. tidak disarankan. Ya, oke. Ini ada Bu Nur Firdilatus, ada pertanyaan F2 sirih untuk cebok ini kita bisa dipakai terus atau ada waktu-waktu tertentu Bu harus berhenti gitu Bu? Kalau untuk pakai terus, ya, saya sarankan ambil botol aqua yang kosong, masukkan secukupnya. Jangan terlalu kental. Oh, Contohnya mau mandi seluruh badan. iya, betul. Jangan terlalu kental. Nanti keluar, kok asam, sirih lagi kan gitu. Iya, iya. Untuk tembok setiap hari, ya tentu harus encer. Tapi pada ada masalah, contohnya habis menstruasi, pasti begitu bersih ya. Iya, Nah, itu kita bisa agak kental dikit, tapi jangan sampai kental banget. Perih. Sudah itu bagi orang tua yang lagi alergi, ya, yang menopause sudah suka alergi. Nah, itu bisa pakai sampai ke bagian dalam. oh, oh. Oke. Oke, Cuman ini semuanya harus rasa nyaman. hmm. Ini ada lagi nih Bu Wisha, Bu. Bu Wisha bertanya tentang F2 kayu manis dari pohon sendiri katanya. Nah, ini Bu Wisha tuh sudah bikin F2 dari kayu manis ini, Bu. Tapi beliau bertanya manfaatnya itu untuk apa ya, Bu ya? Saya dulu pernah sakit. Waktu itu saya umur belasan tahun ya. Ya. Saya kan di rumah sakit 2 tahun. Habis pulang saya sakit, sakit terus. Tapi nggak mesti harus rawat inap di rumah sakit. Nah, Contohnya dari kulit dan lain-lain itu nggak pernah rasa nyaman dulu. Ada apalagi pada setiap bulan datang itu pingsan lah sampai
tangan semuanya hitam biru lah. Waduh, pokoknya nggak beres, nggak rasa yang beres. Ya. Tiba-tiba ada diundang dari bapak saya. Orang tua itu umur udah 80 ke atas, tua banget datang. Dia cuman pakai telapak tangannya ini, dia tempel ke telapak kaki saya. Dia tempel. Dia bilang udah rusak semua. Anak ini dia bilang eh, terlalu banyak obat karena di rumah sakit ya 2 tahun. Terlalu banyak obat, terlalu banyak masalah. Ini sudah akarnya pun udah busuk ibarat kalau pohon. Oh, Saya dengar dia bilang gitu, ini mau mati kali ya saya. sedih ya, Bu. Gitu kan? Dia ngomongnya udah terus terang di depan pasien gitu Ya. loh. Lalu akhirnya dibilang gini, satu-satunya obatnya adalah ambil jahe 5 kilo, direbus jadi 1 gelas, itu diminum. Saya minum Ya. waktu itu, saya minum, saya cuma terasa itu bukan pedas lagi. Waduh, nggak tahu ngomong. Telinga saya sampai terasa suaranya nging 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 gitu loh. Iya, iya. Saya bentar lagi mati nggak ya? Kan gitu. Kental sekali Kayak ya. kita makan api gitu Iya. loh. Habis itu peringatan itu ya sampai mennya itu hitam, darah yang hitam-hitam keluar. Satu lagi dia cuma pesan, ambil kayu manis yang udah kering Ya. dengan gelas kaca yang agak besar ya, besar daripada ini, tinggi dikit lah, mungkin 200 ml dibilangnya, yang tahan Ya. panas. Ambil kulit manis, kayu manis atau kulit manis lah pokoknya, Iya. 2-3 batang, diseduh dengan air yang mendidih begitu, 1 hari bisa 4-5 kali. Kalau dia kuat minum, dia bilang. Kalau nggak kuat 2 kali, paling tidak 2 gelas itu ya. Iya. Fungsinya apa? Dia bilang. Kamu suruh dia minum. Kalau dia bilang tuh manis, berarti orang ini komplikasi sudah Hmm. parah. Begitu besok papa saya bikin, saya minum. Duh, enak kali ya, manis, manis banget, kayak madu, enak gitu loh. Heeh. Jadi Cingsanya bilang, pada 1 hari, kalau kamu tahu itu adalah pedasnya setengah mati, kamu berarti sehat. Oh, Hmm. Dia ngobatin ya, kalau orang Cina penyakit iya. yang namanya sudahan, berarti udah parah. Dalam tuh udah error autoimun semuanya sudah ada. Iya. Nah, itu untuk memulihkan apa yang sudah darah yang beku, yang tidak jalan lagi, oksigen kita pun sudah nggak ada lagi. Nah, itu mengembalikan energi kita. Itulah Oh, fungsinya kandungan. kayu manis Tapi ini nggak ya, boleh Bu ya. overdosis Heeh. ya. Heeh. Overdosis kita bisa sampai diare pun kayak keluar api loh. Iya. Nah, berarti Jadi kalau misalnya cobalah, nggak ada bilang nggak cocok, siapa nggak boleh, siapa tidak boleh. Siapa yang hmm, ada kayu manis yang bersih, ambil iya. gelas yang tahan panas, seduh, waktu dia mendidih seduh. Dia itu minum. Kalau minumnya manis, hati-hati, kamu udah banyak masalah. Sampai Heeh. minum terus sampai 1 hari, aduh itu pedasnya minta ampun, nggak tahan lidah kita. Nah itu Heeh. kamu udah, staminanya udah fit. Nah, kalau misalnya kayu manisnya ini dijadikan F2 ekoenzim ini, Bu, itu manfaatnya itu untuk apa, Bu? Apakah bisa untuk Mandi untuk ma hilangkan bau. Apalagi mandi oh, ya, pertama kamu lulur dengan air garam,